video praktikum modul 3 Oceanografi Dunia. Saya Rexonata Susrejo dengan SIM 1292008. Nah, apa yang kalian lihat sekarang ini adalah dimana saya ngambil air sampel, air kolam yang akan digunakan. Oke, untuk alat bahan dan alat bahan percobaan pertama ini kita punya, itu kenapa sih kayak ya langsung aja kita punya pertama satu scoop. Ini scoop, ini scoop buat ngukur, ini 50 ml. Habis itu ada gelas plastik, nanti totalnya jumlahnya ada 13. Yang ini yang 1 sampai 6 gelas pertama ini di labelin 1 sampai 6. Terus kita punya itu kertas pH. Nah, ini 6 yang lainnya di labelin A, B, C, D sampai F. Dan satu terakhir tuh polos aja gitu buat gelas awal gitu deh. Terus kita punya sendok, itu apa sih namanya? Sendok teh. Sendok teh. Terus nanti juga kita pakai sendok. Itu juga sendok makan. Terus ada soda kue di situ. Ada garam juga, garam meja. Terus ada hand sanitizer. Ada lagi, itu bukan sih, itu sisa garam. Terus ada rinso, terus ada air bersih ya, terus ada air kolam yang tadi kita ambil, terus juga ini cuka, terus ada lagi pengaduk. Di sini saya juga lupa masukin lemon deh, ada lemon nanti. Oke, untuk percobaan pertama di gelas A ini kita pakai larutan baking soda ya. Nah, jumlahnya ini kita pakai setengah sendok makan baking soda, atau sama aja kayak 1 sendok makan satu sendok teh ya, nggak ada sendok, 1 sendok teh. Oke, ini baking sodanya kita campurin sama 100 ml air biasa. Atau itu karena scoopnya 50 ml, jadi kita pakai 2. Oke, kita aduk. Oke, kemudian untuk gelas 1 juga sama, ini larutan baking soda. Pakai setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Dan 100 ml air. Oke, 2 scoop. 1, 2. Nah, kemudian bedanya di yang ini kita akan pakai 1 sendok makan garam, atau enggak 2 sendok teh ya. Nah, habis itu udah kita masukin semuanya. Habis itu kita ambil kertas pH indikator itu. Ini kertasnya udah saya labelin atau kasih ditulisin aja A sama 1. Jadi yang A ya masukin ke gelas A, yang ada tulisan 1 masukin ke gelas yang ada tulisannya 1. Oke, habis itu kita tunggu bentar, kita lihat hasilnya. Oke, kita punya yang A sama yang 1. Nah, yang A nih kira-kira kalau kita bandingin keduanya, fokusnya kemana? Oke. Nah, yang 1 itu dia baris keduanya lebih gelap ya. Terus ini juga lebih hijau dikit. Ini yang kuning lebih kuning dikit deh, yang paling bawah. Kalau kita cocokin juga kira-kira segitu sih. Kira-kira yang 1 nih di sekitar pH 8 nih. Kalau ini kira-kira yang A sekitar di pH 9.
Sama yang ini yang baris keduanya lebih pudar gitu birunya. Yang 8 kan juga lebih hijau, yang sini mungkin lebih pudar. Jadi kira-kira 89. Oke, next up kita pakai larutan lemon di sini. Nah, yang kalian lihat sekarang ini saya lagi ngepasin ya. Sebenarnya kalau di mode tuh bilangnya kayak setengah perasaan lemon, kayak masing-masing gelas cuma setengah perasaan lemon dan setengah perasaan. Cuman karena menurut saya tuh kayak nanti jadinya rancu, kayak berapa milinya biar pas, jadi kayak saya pasin aja 100 mili gitu. Cara gimana? Sebenarnya satu lemon tuh kurang ya. Jadi saya kasih air dikit biar pas 100 mili, diaduk, baru kita masukin ke gelas B sama gelas 2 masing-masing 50 mili. Nah, habis itu kalau udah kayak biasa sama kayak yang lainnya, tiap gelas dicampurin air 100 mili. Jadi totalnya 150 mili. Oke. Habis itu buat gelas kedua sama kita masukin 1 sendok makan garam. Ya, kalau udah kita masukin kertas pH-nya sesuai dengan labelnya. Gelas B masukin kertas pH yang udah 8B, gelas 2 masukinnya 2. Yang kali ini kita punya yang B sama yang kedua. Bisa dilihat ini di kedua strip ini, kalau dibandingin yang kedua tuh punya warna sini lebih oranye, ini lebih kuning gitu, lebih pudar. Selebihnya kurang lebih ini lebih tua dikit mungkin, atau kurang lebih sama lah ya. Kalau kita lihat di sini juga kita bandingin, kira-kira ini yang kedua di 2, yang B ada di sekitar 3 ya. Karena kan yang ini yang strip 2 nya lebih kuning, dan ini dia makin kesana makin kuningnya makin ke hijau gitu. Ini lebih oranye yang 2 ya. Kayak gini. Oke, next kita punya larutan cuka. Sini kita pakai gelas yang udah labelin 3 sama C. Larutan cukanya kita masing-masing tiap gelas pakai 50 ml. Nah, ini saya bingung buka gimana. Ternyata ya udah dibuka, cuman lubangnya kecil banget, jadi harus diperas ya, harus diperah. Kayak sapi aja diperah. Ya, ini lama, mohon maaf ya, karena emang susah. Ini udah di speed up padahal kalau di cut jelek. Oke, udah 50 di gelas C. Sekarang 50 ml juga di gelas yang ketiga. Ini di sini udah kelihatan ya, tangan saya udah pegel. Oke. Nah, kalau udah, di tiap gelas kita masukin 100 ml air. Gelas C 100 ml, gelas 3 juga 100 ml. Totalnya 150 ml di kedua gelas. Nah, kalau udah di gelas 3 kita masukin 1 sendok makan garam. Kita aduk pakai pengaduk. Nah, kalau udah kita masukin itu kertas pH-nya.
Ini kita punya strip ketiga sama strip C. Nah, di sini kelihatan fokusnya. Oke, 3 yang di baris kedua, yang di baris pertama dulu deh. Baris pertama kira-kira mirip lah ya. Yang baris kedua yang 3 tuh lebih oranye ya, yang C lebih pudar. Selebihnya kurang lebih sama. Nah ini kalau udah saya cocokin nih, kira-kira yang 3 tuh ada di 2 pH 2, yang C kira-kira ada di pH 3 lah. Kalau 4 yang baris pertama kurang terlalu gelap, jadi kira-kira 3. Oke, next kita pakai larutan sabun di yang gelas keempat sama D ini. Di modul pakainya itu sabun cair, tapi kan enggak ada sabun cair, jadi pakainya rinso, pakai 1 sendok makan. Habis itu kita tambahin 100 ml air, karena tiap gelas masing-masing butuh 50-50. Jadi biar pas aja 100 ml, biar nggak mubazir. Hei, jadi minum dong pak. Ya lah bulan puasa pak. Kan gue juga nggak puasa ya. Ini lagi mau diminum. Tapi emang kayak susu sih. Oke, langsung aja habis diaduk kita 50 ml ke gelas D. Habis itu 50 ml juga ke gelas 4. Oke. Habis itu tiap gelas kasih 100 ml air. Kemudian yang di gelas 4 kita masukin 1 sendok makan garam. Kita aduk. Nah, habis sudah diaduk diminum. Enggak diminum lagi dong. Habis diaduk kita masukin kertas pH-nya. Kertas pH-nya udah ditambahin, ingat. Yang kali ini kita pakai mereknya ada beda ya, yang buat ini dan seterusnya. Oke, pertama buat yang ke 4 sama D, bedanya tuh yang D tuh dia lebih biru ya, yang baris keduanya. Bentar. Dia baris keduanya lebih biru daripada ini rada abu. Ini lebih oranye, ini lebih ungu juga ya. Nah kalau kita lihat di sini, silau ya. Oke, tarik sampunya. Nah dia ini dulu ya, yang D tadi saya ukur tuh dia sekitar 10 pH-nya. Ya mungkin 10 lebih gitu. Tapi kira-kira 10 lah atau 10,5. Lanjut buat yang keempat, dia kira-kira ada di 4 pH 4 atau mungkin ya buat yang ini dia kira-kira ada di pH 6,5 ya, di antara sini ya. Ya, selanjutnya kita punya larutan hand sanitizer di sini. Pertama 50 ml ke gelas E. Terus 50 lagi ke gelas 5.
Itu hand sanitizer totalnya 100 ml, jadi pasin ya, pas tuh habis itu tiap gelas masukin 100 ml air. Lalu gelas 5 masukin 1 sendok makan garam. Lalu diaduk. Kalau udah diaduk, masukin kertas pH-nya yang udah dikasih nomor. Ini kelihatan yang E di strip kedua, di baris kedua dia lebih hijau ya. Di kurang lebih dia tuh, yang lainnya sebenarnya kurang lebih sama. Dia dari sekitar 7 dan ini ada di pH sekitar 6 mungkin. Oke, lalu kita punya di sini air kolam yang tadi udah diambil. 50 ml masuk ke gelas F. Kemudian 50 ml lagi masuk ke gelas 6. Kalau udah, kita masukin air bersih ke gelas F 100 ml. Terus juga di gelas 6 sama 100 ml juga. Kalau udah, gelas 6 kita masukin 1 sendok makan garam. Habis itu diaduk-aduk. Kalau udah diaduk, kasih kertas pH meter. Jangan lupa di labelin biar nggak ketukar. Buat yang F sama 6 ini, kalau kita bandingin ya, dia kira-kira kurang lebih sama ya warnanya. Cuman di baris kedua nih emang lebih hijau, hijaunya lebih dapet, ini hijaunya lebih pudar. Yang ini juga rada lebih tua ya. Jadi kira-kira nih di 5 sama yang F di 6. Oke, yang terakhir kita akan menghitung pH dari air bersih yang kita gunakan dari tadi. 100 ml air biasa, habis itu masukin kertas pH-nya. Easy. Ini ada air mula ya, maksudnya ya air biasa aja sih. Dia ada di sekitar di 5 ini. Oke, akhirnya kita ke percobaan kedua. Nah, kali ini kita akan lihat pengaruh derajat keasaman terhadap kerang. Yaitu bahan-bahannya, kita ada cuka, ada kerang, gelas 1, 2, 3, dan juga garam pengaduk. Mirip-mirip sama percobaan 1, garam. Nah, pertama-tama kita akan pakai 150 ml cuka. Masukin ke gelas pertama. Itu satu botol isinya 150 ml, jadi nggak usah diukur lagi. Langsung aja tuang semuanya. Kemudian ke gelas kedua kita pakai 50 ml cuka
Habis itu ditambahin 100 ml air bersih. Kemudian di gelas ketiga 50 ml cuka. Seratus ml air bersih. Dan terakhir 1 sendok makan garam. Oke, kalau udah kita aduk aja, aduk. Aduk semuanya. Nah, kalau udah kita masukin kerangnya. Nah, di jam 12 ini lihat terjadi karbonasi ya. Ada gelembung-gelembung keluar tuh, kemungkinan gelembung CO2. Keras, masih keras, iya keras sayangnya. Masih keras. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah 2 jam pertama, udah jam 2. Ini kelas 1, 2, 3. Kita lihat kelas 1 dia ngambang, ini tenggelam, yang ini dia ngambang naik. Tadinya semuanya di bawah kan, dari warnanya masih sama. Terus kelas yang kedua terlihat masih ada karbonasi ya. Ini masih keras ya. Masih keras juga. Kedua, ketiga masih keras. Oke, ini udah jam 4. Sekarang kita cek kondisi kerangnya. Sekarang semuanya kerangnya udah terangkat ya, udah ngambang. 1, 2, 3 udah ngambang semua. Kita dari kerang yang pertama dulu. Di sini masih keras ya. Terus karbonasinya udah nggak ada bubbling ya. Terus yang di kerang kedua ini juga udah relatif nggak ada bubbling lagi, nggak ada karbonasi. Kerang ketiga juga sama. Warnanya masih intact, masih keras juga, cuman udah mulai lunak ya. Tuh masih ada suara tak tak. Cuman yang 2 lebih keras, yang 3 lebih, yang 1 paling lembek sih suaranya tuh. Jam 6, berarti udah 6 jam. Kita lihat ini yang 1 masih kelihatannya masih sama ya. Masih lumayan keras juga. Yang kedua keras juga. 3 nih kayak gini. Sama masih keras. Ya, nggak beda jauh. Oke.
Udah jam 10. Itu pengecekan terakhir. Kita lihat hasilnya. Udah nggak ada gelembung sama sekali ya. Udah nggak ada reaksi kelihatannya. Ini juga masih lumayan keras sebenarnya. Lanjut yang ini juga masih keras. Yang kayak lebih keras sih kelihatannya. Yang 3. Ya ini paling lembek sih, yang satu lembek, kedua masih keras, ketiga ya rada lembek cuman masih keras juga. Tuh dia bengkok mengenyat pinggirnya. Kalau ini pinggirnya masih fine. Ini juga masih fine. Ini pinggirnya melenyot. Udah. Oke, gitu. Megumi. Ini udah jam 10. Yang terakhir berarti udah 5 jam kali 2 jam kali 5. Bisa dilihat ini yang pertama, wah udah lembek banget nih kerangnya, udah lembek dia. Habis itu yang di ini gelasnya ketuker 3 sama 2, nggak boleh gini nih. Nah gini, nah gelas kedua dia masih keras ya. Masih keras gelas kedua. Coba kita yang gelas ketiga. Nah ini pinggirnya udah mulai lemes dia, udah mulai ya gitu. Jadi dari gelas 1, 2, 3, gelas 1 paling cepet dia merubah dia form kalsium karbonat dari kerangnya. Terus kemudian gelas 3. Habis itu yang terakhir paling lambat tuh gelas kedua. Oke, sekian. Megumin. Demikian video praktikum oceanography kimia modul ketiga. Saya Teksana Rasul Sarajoyo dengan NIM 129-20-028 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Dan sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Peace. Yuhu.